Sebelum menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kebumen, Ambal dulunya merupakan sebuah kadipaten atau kabupaten yang beribu kota di desa Ambal resmi. Ambal dihapus sebagai kabupaten pada tahun 1872. Seperti pandemi COVID-19 saat ini, pasca penghapusan, Ambal diserang pagebluk. 50% penduduk Ambal terjangkit demam tinggi dan 8%-nya meninggal dunia. Bersama Historical Study Trips, pada edisi kali ini kita akan menelusuri jejak kisah dan sejarah di bekas Kabupaten Ambal. Berikut videonya. Selain kuliner sate Ambal yang terkenal, ada jejak kisah dan sejarah yang tersimpan di Jalan Kadipaten, Desa Ambal resmi dan sekitarnya. Ambal dalam pusaran kekuasaan. Ambal bukan wilayah yang berdiri sendiri, keberadaannya di bawah otoritas kekuasaan Mataram. Di era Mataram, Ambal masuk wilayah Negaragung. Namun pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, di mana Mataram terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Ambal menjadi wilayah mancanegara milik Kasunanan. Pasca kekalahan Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, wilayah mancanegara milik Kasunanan dan Kesultanan dijadikan wilayah karesidenan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ambal masuk dalam wilayah kekuasaan Karesidenan Bagelen dan berstatus sebagai kabupaten. Setelah Perang Jawa berakhir, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih wilayah mancanegara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Wilayah Bagelen, di mana Ambal berada yang semula merupakan daerah mancanegara dari Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, kemudian dijadikan daerah karesidenan. Disinilah pemerintahan kolonial Hindia Belanda menempatkan seorang residen dan pembantu-pembantunya untuk mengatur pemerintahan. Sejak saat itu, Bagelen menjadi wilayah karesidenan sampai tanggal 1 Agustus 1901 yang kemudian berubah menjadi Karesidenan Kedu. Purbo-Negoro sebagai Bupati Ambal. Menjelang berakhirnya Perang Jawa, terjadi sejumlah kekacauan dan kerusuhan serta aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat wilayah pesisir Ambal hingga Karangbolong, khususnya terhadap aparat kolonial Belanda dan yang berafiliasi dengan pemerintahan kolonial. Nama pemimpin begal dan sejumlah kekacauan ini adalah Puja Gama Wijaya. Menurut Tirta Wenang Kolopaking dalam bukunya Sejarah Silsilah Wiraseba, nama tersebut merujuk pada senopati dari Kolopaking IV yang telah gugur dalam perang tanding dengan Arum Bintang IV dan pasukan Belanda. Ada dua senopati yang masih memberikan perlawanan karena tidak mengetahui gencatan senjata dan perjanjian damai selepas Kolopaking IV gugur, yaitu Jamenggala dan Puja Gama Wijaya. Namun Sugeng Priyadi dalam bukunya Sejarah dan Kebudayaan Kebumen dengan merujuk pada babat Ambal tidak menyebut latar belakang Gama Wijaya sebagai senopati, melainkan hanya berandal yang sangat menakutkan dan terkenal dari Karangbolong ke timur hingga wilayah Kasultanan Yogyakarta. Bahkan para pencuri, perampok, pengutil menyerahkan hulu bekti kepada Gama Wijaya. Akan tetapi kedua sumber literatur menyepakati bahwa kekacauan dan pembegalan tersebut berhasil dipadamkan oleh seorang tokoh bernama Mas Medi atau Raden Ngabei Mangun Prawiro yang bekerja sebagai kolektor di Panjer yang kelak bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Purbo-Negoro. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap Gama Wijaya. Untuk menumpas begal Gama Wijaya, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengadakan sayembara yang isinya barang siapa yang mampu menangkap Gama Wijaya akan mendapat hadiah besar. Namun tidak ada yang berani mengikuti sayembara itu. Sebagai seorang pemberani, Mas Medi alias Mangun Prawiro pun berniat mengikuti sayembara. Mas Medi yang merupakan putra dari Selir Hamengkubuwono III
bekerja sama dengan lurah desa Sijeruk bernama Wargantaka yang memiliki putra bernama Andaka. Baik Semedi, Wargantaka, dan Gamawijaya merupakan teman seperguruan dan mengetahui kelemahan Gamawijaya. Bahkan karena Gamawijaya ini mempunyai kekuatan lebih, oleh Mangun Prawiro konon tubuhnya dipotong-potong. Kemudian bagian tubuh itu ditanam di pasar bocor Purus pesantren dan di seputar alun-alun Panjer. Dari keberhasilannya membunuh Gamawijaya dan memenangkan sayembara, maka Mangun Prawiro mendapat hadiah sebagai adipati di Kadipaten Ambal dan mendapat gelar Kanjeng Raden Temenggung Purbanegara. Kehidupan sosial ekonomi Ambal di masa Bupati Purbanegara. Pada masa pemerintahan Adipati Purbanegara, Ambal menjadi tempat penyedia garam. Gedung SMK Negeri 1 Ambal dan sebagian SMP Negeri 1 Ambal yang luasnya 4.000 meter dulunya adalah lokasi gudang penyimpanan garam. Pada masa itu, Ambal juga menjalin kerjasama dagang dengan Banjarnegara dan Wonosobo, khususnya terkait dengan nira, teh, dan kayu manis. Akhir Purbanegara, akhir Ambal. Kadipaten Ambal mulai berakhir kala Bupati Purbanegara meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1871. Hingga benar-benar berakhir pada tahun 1872 dengan dibaginya wilayah Bagelen menjadi 3, yakni Kabupaten Kutuarjo yang sekarang menjadi Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Karanganyar yang sekarang menjadi Kecamatan Karanganyar. Sesuai dengan perjanjian, Purbanegara menjadi Adipati Ambal hanya 1 periode. Maka setelah masa tugasnya habis, Kadipaten Ambal tidak bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Sebelum wafat, Purbanegara sebenarnya telah menyiapkan makam bagi dirinya di Gentan Prembun, namun akhirnya dikebumikan di Desa Benerwetan, Kecamatan Ambal. Situasi kesehatan masyarakat Ambal pasca penghapusan kabupaten. Sebuah keterangan menarik didapatkan dari surat kabar berbahasa Belanda yang terbit pada 27 Februari 1884, memberitakan terkait wabah yang tidak disebutkan secara detail nama penyakitnya melanda Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Karanganyar. Dalam surat kabar itu menyebutkan setidaknya 50% penduduk distrik Ambal yang sudah masuk wilayah Kebumen terserang demam tinggi. Mereka sangat menderita, bahkan 8%-nya meninggal dunia. Penduduk yang terserang wabah berobat di sebuah rumah sakit percobaan di Ambal. Dalam sebuah laporan berbahasa Belanda, rumah sakit percobaan di Ambal ditinggalkan oleh semua penderita karena ketakutan setelah 2 dari mereka meninggal di sana. Jejak artefak kebudayaan Ambal. Sisa-sisa berdirinya Kadipaten Ambal masih ada di desa Ambal resmi. Mulai dari rumah Adipati Ambal yang luas lahannya sekitar 2 hektar, bekas rumah Kawedanan, Masjid Kauman Ambal, hingga makam Purbanegara di Desa Benerwetan.